Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti dengan NIM N1D11909. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Selanjutnya yang pertama kita lakukan yaitu kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. Yang kedua, berlaku jujur, disiplin, peduli, toleransi, gotong royong, lingkungan, sosial, dan alam dalam pergaulan dan keberadaan. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konsep, dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam proses belajar mengajar, yang perlu kita perhatikan yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Selanjutnya kita masuk ke bagian 1, pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya masuk pada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, discovery learning, peserta didik secara disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan percaya diri dapat. Yang pertama menyebutkan pengertian unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dibaca. Mengidentifikasikan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dibaca. Selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama pengertian puisi, 2 model teks puisi, 3 unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terdapat 2 bagian, itu unsur lahir puisi dan unsur batin. Selanjutnya pendekatan metode dan model pembelajaran. Pendekatan saintifik, metode discovery, model penugasan, diskusi tanya jawab, presentasi. Selanjutnya tabel kegiatan pembelajaran pertemuan pertama. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, penilaian. Berikutnya kompetensi sosial, teknik penilaian, observasi, pengamatan, bentuk catatan hasil observasi, instrumen, jurnal atau terlampir. Selanjutnya kompetensi pengetahuan, teknik penilaian, tes tulis dan tes penugasan, bentuk penilaian, tugas individu dan tugas kelompok, instrumen penilaian, lembar kerja peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi keterampilan. Yang pertama teknik penilaian, tes penugasan, bentuk, tugas tertulis, instrumen penugasan, lembar kerja peserta didik. Berikutnya remedial. Yang pertama pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. 2. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasik, atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes. 3. Tugas remedial dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu dengan cara menugaskan peserta didik untuk membenahi tugas. Selanjutnya yaitu pengayaan. Pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. 3. Siswa yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Itulah pemaparan rancangan pelaksanaan pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.